Pada yang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat bersikap adil dan bijaksana, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, menyatakan terdakwa Muhammad Ali bin Ciktion bebas dari segala tuntutan jasa penuntut umum. 2. Memulihkan nama baik terdakwa Muhammad Ali bin Ciktion, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Subsidiar, menyatakan Muhammad Ali bin Ciktion lepas dari segala tuntutan jasa penuntut umum. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup pembelaan saya ini, izinkanlah saya mengungkapkan kembali kata-kata bijak kuno yang menjadi adigium yang dapat direnungkan bagi kita semua, yaitu asas ex-officio forma regulam dan asas in dubio pro reo yang artinya sebagai berikut. Jika ada pendapat yang berbeda, maka majelis hakim wajib mengambil keputusan yang paling menguntungkan terdakwa, karena pada prinsipnya lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada memutuskan orang yang tidak bersalah. Jambi 7 Mei 2024, rumah saya sebagai penasihat terdakwa yang mulia di tangan dan datang di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kelas 1B yang terletak di pusat kota Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Depati Said nomor 29 kota Lubuk Linggau. Tanggapan atau bukti penyelesaian terdakwa atas jawaban penuntut umum atau replik jasa penuntut umum terhadap pledoi dari terdakwa. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa melanggar pasal 335 ayat 1 setelah adanya putusan MK 1 PUU 9/2012. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Untuk memudahkan pembacaan lengkap pembelaan ini akan kami susun secara sistematis sebagai berikut. Pertama, pendahuluan untuk tanggapan publik dan penasihat hukum terdakwa atas jawaban tuntutan penuntut umum atau replik dari jaksa penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa. 3. Fakta terungkap dalam persidangan. 4. Pandangan umum penasihat hukum terdakwa. 5. Analisa hukum dalam perkara terdakwa Muhammad Ali bin Ciktion. 6. Permohonan untuk dipertimbangkan. Dan 7. Penutup. Pendahuluan. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa, hari ini peserta sidang yang kami muliakan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai duduk atas jawaban jaksa penuntut umum atau replik jaksa penuntut umum atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Saya tetap membuka duduk ini dengan mengutip sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, karena pada Allah Subhanahu wa taala kita tempat bersandar seluruh isi alam semesta, tidak luput pula tentang kami salah dan benar dalam suatu perkara. Ayat tersebut mengatakan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi yang adil, dan janganlah sekali karena kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Saya selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Ciktion dalam perkara ini, sewajarnya terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkahnya kita bersama, yakni Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan panitera pengganti yang kami hormati. Kita masing-masing telah memeriksa sejumlah saksi-saksi, bukti-bukti pula termasuk memeriksa terdakwa sendiri. Walau kita tidak sempat melakukan olah TKP tempat kejadian perkara, namun setidaknya pemeriksaan setempat, majelis hukum terdakwa telah memberikan bukti berupa DNA dan alur cerita pada saat kejadian untuk memberikan gambaran atau memunculkan fakta yang sebenarnya, sehingga majelis hakim mendapat gambaran utuh tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga bisa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana
untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada hari ini tiba giliran kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan dan menyampaikan nota pledoi. Dari hati serta batin yang paling dalam, saya memberikan hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa tulus yang teramat dalam kepada majelis hakim, terutama kepada Bapak Hakim Ketua yang telah memimpin dan menatap jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini dengan sabar, cermat, bijaksana. Walaupun terkadang ada keterlambatan saya dalam menghadiri sidang, namun tetap diberikan kebijakan agar mendapatkan kesempatan yang sama dengan jaksa penuntut umum. Kemudian kepada para hakim anggota yang telah membantu Hakim Ketua dengan sangat baik dan profesional, kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir untuk jaksa penuntut umum yang telah berusaha semaksimal mungkin guna mencari kebenaran dalam sudut pandang kebenaran materi berdasarkan bukti fakta-fakta persidangan. Namun menurut Profesor J. Saiteki dalam suatu seminar hukum di Universitas Islam Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 September 2007 dengan tagline pembuktian dalam hukum pidana mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum belaka, tetapi juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang permasalahannya seperti psikologis, kejiwaan, dan sosiologis. Oleh karena itu, kebenaran materi menjadi suatu tujuan yang harus di dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun tidak bisa lepas dari aspek psikologis dan kejiwaan seseorang yang melakukan pidana. Maka untuk itu, memisahkan antara hitam dan putih, memisahkan benar dengan salah untuk mencapai tujuan pembuktian dalam proses suatu persidangan pidana adalah untuk menemukan kebenaran materi agar terang suatu peristiwa apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Maka dari itu, perkenankanlah saya selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan tanggapan atau duplik penasihat hukum terhadap atas jawaban penuntut umum atau revisi jasa penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Tentunya dari sudut pandang yang saya sebagai penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Citrion sebagai berikut. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin peserta sidang yang kami muliakan. Tanggapan atau duplik penasihat hukum terhadap terdakwa atas jawaban penuntut umum, replik jaksa atau replik jaksa penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Tanggapan umum: setelah penasihat hukum terdakwa membaca secara cermat dan teliti apa yang telah jaksa penuntut umum sampaikan dalam tanggapan atau jawaban penuntut umum atau replik jaksa penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat yang mendalam kepada ibu jaksa penuntut umum yang telah menegaskan kembali apa yang ada di dalam isi BAP tulis, walaupun pada tuntutannya sudah diuraikan, tetapi pada replik tetap diuraikan lagi. Dengan demikian ibu jaksa dalam tuntutannya bersifat BAP teks, bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Memang harus dicermati semua pertanyaan penuntut umum pada saat saksi dan terdakwa semuanya pertanyaan di BAP tanpa berusaha menggali fakta baru yang lebih akurat, yang lebih terang, bahkan lebih terang dan cahaya, sebagaimana ditegaskan dalam asas hukum introjudicus verbal fines dalam perkara bukti harus lebih terang dan cahaya. Dengan pertanyaan-pertanyaan terpaku pada teks tersebut membuat penasihat hukum yakin jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang sebenarnya jaksa penuntut umum fakta yang sebenarnya, maka dari itu jaksa penuntut umum tidak menggali keterangan dari saksi-saksi karena apa yang didakwakannya terbantah dengan sendirinya. Sekali lagi saya sebagai penasihat hukum terdakwa ucapkan terima kasih kepada ibu jaksa penuntut umum yang telah memberi tanggapan atau jawaban penuntut umum atau replik jaksa penuntut umum terhadap pledoi dan jaksa dari penasihat hukum terdakwa secara sederhana dan tidak menambah fakta-fakta baru atau analisa hukum baru yang dapat membantah pledoi ataupun pembelaan penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan secara hukum majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara terdakwa Muhammad Ali bin Citrion untuk mengabulkan nota pledoi, nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. 2. B. Tanggapan khusus halaman 6 alinea ketiga. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadir peserta sidang yang kami muliakan. Dengan segala hormat saya menasihatkan terdakwa Muhammad Ali bin Cidion membantah apa yang disampaikan jaksa penuntut umum pada halaman 6 alinea ketiga, menyatakan penasihat hukum terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena penasihat hukum terdakwa belum ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa sehingga dalam pledoi yang tidak merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu saya menuntut terdakwa menyampaikan bahwa betul secara hukum saya untuk penasihat hukum terdakwa belum mengajukan diri sebagai penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion. Namun mulai dari pemeriksaan etik Reza Berlian dan DKI dalam sidang terbuka yang umum, saya hadir dan mendengar semua keterangan saksi. Saya melihat banyak fakta-fakta yang tidak terungkap dan saya melihat secara umum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion adalah ada kebenarannya yang tidak terungkap. Maka dari itu atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan sesama muslim, saya menawarkan diri untuk menjadi penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion secara pro bono atau secara sukarela. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion, jaksa penuntut umum keliru menyatakan saya tidak tahu fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Justru dengan fakta-fakta di persidangan itulah saya menawarkan diri untuk menjadi penasihat hukum terdakwa secara pro bono atau secara sukarela, karena menurut Buya Hamka, orang yang bisa membuat atau mencegah kezaliman namun tidak melakukannya, maka dialah yang sesungguhnya melakukan kezaliman. Dengan demikian cukup beralasan secara hukum majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara terdakwa Muhammad Ali bin Cidion untuk mengabuli nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Ketiga, fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa, hadirin peserta sidang yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini saya selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion ingin menegaskan tentang fakta-fakta di persidangan yang kurang detail yang saya sampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan, yaitu 1. Ada pertengkaran antara korban Ebi dan terdakwa Muhammad Ali bin Cidion di depan ruangan sekolah karena terdakwa meminta kunci ruangan sekolah agar terdakwa memegangnya. Namun Ebi tidak mau memberi, namun Pak Ali ngotot meminta kunci sehingga Pak Ebi emosi, dicengkramkan keras baju terdakwa Muhammad Ali bin Cidion dan dilemparkan di depan muka Pak Ali. 2. Pak Ali terdakwa tidak terima lari rumahnya di belakang museum Sukos sambil ngoceh-ngoceh, awas kau, ibu kau. Kata-kata ini selalu diucapkan sampai rumahnya, lalu mengambil pisau dapur, kemudian dicegah istri dan anaknya. Namun Pak Ali tetap bawa pisau ke depan ke arah perpustakaan, diikuti anak dan istrinya sambil menangis ke arah perpustakaan, sebagaimana bukti denah museum Sukos dan alur-alur Pak Ali telah diserahkan kepada majelis hakim. 3. Fakta saat terdakwa Muhammad Ali membawa pisau ke depan yang disimpan di belakang tidak dalam keadaan tertulis di depan perpustakaan ketemu Pak Natal. Bukti pernyataan telah diserahkan pada hari ini kepada majelis hakim. Dan Bu Siska ditangkaplah terdakwa oleh Pak Natal dan Bu Siska. Di sanalah disaksikan oleh Berlian, Yeyen, anak dan istri Pak Ali dan DK Arif serta Reza. 5. Di persidangan jaksa penuntut umum mengarahkan saksi DK Arif dan Reza bahwa ada 2 kejadian. Pertama, Pak Ali mengancam dengan mengacung-acungkan pisau ke arah perut korban dengan jarak 1 meter atau lebih. Lalu Pak Ebi lari keluar membuat laporan ke kejaksaan. Kejadian kedua, Pak Ali dipegang Pak Natal dan Ibu Siska, padahal peristiwa seperti itu tidak ada dan berani saya katakan rekayasa. Saya menasihat hukum terdakwa selalu berusaha untuk mencari fakta sebenarnya di lapangan. Saya lebih dari 3 kali datang ke museum untuk mengetahui
mengetahui kejadian yang sebenarnya, bahwa dapat saya pastikan kejadian Pak Ali dengan berpisah kepada korban ini tidak ada, dan peristiwa itu hanya sekali pada saat Pak Ali bawa pisau dari rumahnya menuju ruangan korban ini sudah disita oleh Pak Natar dan Siska. Peristiwa itu habis di sana. Oleh karena itu saya sebagai penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim secara resmi melalui surat nomor 0197/KHL-DB PN PSTKP PN Lubuk Linggau /2/2024 tanggal 2 Maret 2024 di persidangan resmi untuk memastikan peristiwa yang terjadi atau tidak. Namun majelis hakim belum mengabulkan. Saya sangat menghargai. 6. Korban ini dengan ribut keluar dari ruangan sebelum utama museum pos ruang pagar membuat laporan di Polres Lubuk Linggau. 1 jam setelah itu polisi jemput Pak Ali sampai sekarang tidak kita semua. 7. Pada pihak bahwa pihak keluarga terdakwa Muhammad Ali bin Cidion beberapa kali mengajukan permohonan kepada Edi atau korban, namun selalu ditolak oleh korban untuk berdamai. 8. Fakta-fakta di atas terungkap di persidangan. Ada fakta lain yang melatar-latangi kejadian ini, yaitu ada perselisihan pemimpin baru dan pemimpin lama yang membuat para pekerja museum terbagi dua. Bu Eva sebagai pimpinan lama termasuk di dalamnya Edi, sedangkan Bu Siska pimpinan baru yang di dalamnya termasuk terdakwa Muhammad Ali bin Cidion. Yang menjadi korban adalah terdakwa Muhammad Ali bin Cidion. Dengan fakta-fakta di atas cukup beralasan secara hukum dan hakim yang memeriksa mengadili perkara terdakwa Muhammad Ali bin Cidion untuk mengabulkan nota pembelaan atau faedah dari penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jasa penuntut umum dan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jasa penuntut umum. 4. Pandangan umum sebagai penasihat hukum terdakwa. Secara umum perkara ini belum layak naik ke pengadilan karena perkara ini adalah perkara yang dapat diselesaikan secara keluargaan di intern museum Pos Kota Linggau. Namun demikian menarik untuk diterima jika kita semua mengikuti proses persidangan ini. Terkuat fakta-fakta di persidangan bahwa ada perselisihan internal museum Pos yang melatar belakangi peristiwa ini. Ada kotak-kotak perkara para pegawai museum Pos antara pemimpinan Ibu Siska kepada pemimpinan Siska baru dan Eva sebagai kepala yang lama. Saya yakin jasa penuntut umum yang kami hormati juga memahami hal ini. Begitu juga yang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Poin dalam pandangan umum saya selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion adalah sesuai dengan kekuatan lain juga. Jangan sampai dalam perkara ini umpama kerbau berkelahi sesama kerbau rumputnya hancur kena bijak. Terlepas salah dan benar masuk unsur ataupun tidak, secara tidak langsung terdakwa Muhammad Ali bin Cidion adalah korban dari pertingkaian mereka pada pimpinan baru dan lama. Maka dari itu harapan saya selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion menjadi hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selain mengambil keputusan berdasarkan kepastian hukum saja, juga dapat mempertimbangkan aspek keadilan hukum sebagaimana yang sering dikemukakan oleh Profesor Dr. Edward Marsari SHM, sehingga terdakwa Muhammad Ali bin Cidion dibebaskan dari segala tuntutan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Analisa hukum dalam perkara terdakwa Muhammad Ali bin Cidion. Dalam kesempatan ini saya selaku penasihat hukum terdakwa sedikit mempertegas saja dari apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cidion sebelumnya terkait dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang mengadili terdakwa melanggar pasal 35 ayat 1 KUHP. Maka dari itu saya sebagai penasihat hukum terdakwa menyampaikan intisari dari analisa hukum yang sebelumnya. Untuk dapat dihukum dengan pasal ini harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Kedua unsur itu juga harus menimbulkan akibat dari ancaman tersebut, yaitu 1. Menyebabkan orang tidak bisa atau tidak berani melakukan sesuatu. 2. Menyebabkan orang harus melakukan sesuatu atau tidak berani menolak apa yang diminta oleh si pengancam. 3. Menyebabkan orang membiarkan sesuatu terjadi atau tidak berani berbuat sesuatu. 4. Ancaman tersebut menimbulkan
membawa dampak dalam jangka yang lama atau trauma. 5. Ancaman tersebut nyata adanya, sangat dekat dan tidak ada kemungkinan untuk dihindari kecuali mengikuti perintah si pengacara. Dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ali bin Cikion sama sekali tidak berdampak terhadap korban Edi, baik langsung maupun tidak langsung. Unsur kekerasan jelas tidak ada yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur mengancam kekerasan juga belum terpenuhi. Sementara akibat dari ancaman tersebut tidak ada sama sekali yang dialami oleh korban Edi. Dia bebas bertindak, bisa bergerak leluasa tanpa rasa takut atau apalagi trauma. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada dampak apa-apa terhadap Edi akibat dari ancaman terdakwa Muhammad Ali bin Cikion. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur agar dapat dihukum dengan pasal 335 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi oleh terdakwa Muhammad Ali bin Cikion. Dengan demikian cukup beralasan secara hukum majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara terdakwa Muhammad Ali bin Cikion untuk mengabulkan nota pembelaan atau pledoi agar dapat memutuskan terdakwa Muhammad Ali bin Cikion bebas dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya lepas dari segala dakwaan, atau setidak-tidaknya lepas terdakwa Muhammad Ali bin Cikion dari segala tuntutan dasar penuntut. 6. Permohonan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim melalui pledoi ini izinkanlah saya sebagai terdakwa menyampaikan atau kata penting yang populer di kalangan hakim, yaitu lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Ini saya ucapkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Ali bin Cikion. Hal ini juga didukung dengan asas individu vero. Jika ada keraguan mengenai suatu hal, haruslah diputuskan 4 hal yang menguntungkan terdakwa tanpa ada maksud menggurui paham yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tetapi lebih kepada permohonan seseorang terdakwa dalam berharap keadilan. Yang majelis hakim yang berhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin peserta sidang yang kami muliakan, pada kesempatan ini sekali lagi kami mohon keadilan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan di lapangan saya memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Muhammad Ali bin Cikion tidak bersalah dan perkara ini karena tidak terpenuhinya unsur pasal 335 ayat 1 oleh terdakwa Muhammad Ali bin Cikion karena unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga membuat orang tersebut terpaksa melakukan sesuatu, terpaksa tidak melakukan sesuatu, terpaksa membiarkan suatu terjadi yang menyebabkan orang takut luar biasa atau trauma. Unsur ini tidak terbukti sama sekali karena sangat meminta kunci kepada Edi, bukannya terdakwa Muhammad Ali mengancam tetapi malah terdakwa diangkat kerah bajunya, diancam mau dipukul apabila memaksa meminta kunci. Kalau dilihat dari sini malah terdakwa yang diancam, bukan mengancam. Tetapi apabila majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, saya mohon dengan keputusan bebas atau keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Penuntut sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, saya kuasa hukum terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah karena apa yang terjadi adalah bukan peristiwa pidana karena tidak terpenuhi unsur dan belum memenuhi rumusan pasal 335 ayat 1 KUHP yang ditunjukkan di atas. Terdakwa tidak dapat diperiksa pengadilan karena adanya kealpaan atau kehilafan penyidik dan jaksa penuntut umum. Namun itu bagi saya manusiawi dan wajar. Saya berharap kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat bersikap adil dan bijaksana berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, menyatakan terdakwa Muhammad Ali bin Cikion bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan nama baik terdakwa Muhammad Ali bin Cikion, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala, membebankan seluruh biaya perkara kepada negara.
subsidiar menyatakan Muhammad Ali bin Cipion lepas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup pembelaan saya diizinkanlah saya mengungkapkan kembali kata-kata bijak kuno yang menjadi adigium yang dapat direnungkan bagi kita semua, yaitu asas rescue forma regulam dan asas in dubio pro reo yang artinya sebagai berikut. Jika ada pendapat yang berbeda, maka majelis hakim wajib mengambil keputusan yang paling menguntungkan terdakwa, karena pada prinsipnya lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada memutuskan orang yang tidak bersalah. Jambi 7 Mei 2024, hormat saya sebagai penasihat terdakwa yang mulia di tangan